وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال masih surut sehatil jamaah. Ya. Arabiu. Masih tentang syarat-syarat sahnya berjamaah. Arabiu ayyuwafiqa gitu. Ayyuwafiqa nadmu salataihima. Masih kita berbicara tentang syarat-syarat sahnya salat berjamaah. Di antaranya yang keempat ayyatawafaqa, sesuai, berkecocokan, nazmu bentuk, salataihima, salat keduanya, imam dan makmum. Di antara imam dan makmum harus sesuai bentuk salat keduanya. Arti sesuai, cocok, ayat tafiga, keduanya sesuai cocok fil af'al zahirati, di dalam gerakan-gerakan yang zahir. Wa illam yattafiqa fil adad, meskipun keduanya tidak sesuai fil adad, di dalam bilangan rakaat, wan niyati, dan tidak sesuai di dalam niyat. Jadi yang penting imam dan makmum af'al zahirahnya, gerakan yang zahirnya sama, artinya sama. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, 2 kali duduk di antara dua. Itu namanya af'al zahirah, gerakan-gerakan yang zahirnya antara sholatnya imam dan makmum kudu sama. Walaupun adatnya berbeda, bilangan rakaatnya berbeda. Makmum 2, imam 3, apa-apa. Bahkan walau niatnya beda. Makmum sholat zuhur, imamnya sholat asar misalnya. Niatnya beda gak? Beda. Atau makmum sholat wajib, imamnya sholat sunnah, atau sebaliknya. Itu kan beda, gak apa-apa. Yang penting apa? Ini kita bicara sah tidak sahnya. Yang penting gerakan yang zahirnya sama. Fala tasihu maktubatun khalfa janazatin, maka tidak sah maktubatun sholat wajib di belakang sholat jenazah. Itu sholat wajib bermakmum dengan orang yang lagi sholat jenazah, agak sah. Kenapa nggak sah? Karena bentuk af'alnya, gerakannya beda. Jenazah nggak ada ruku, nggak ada i'tidal. Betul. Au kusufin, atau bermakmum di belakang orang yang sedang sholat gerhana. Talikan di bawah. Mu'ila bidiyamaini wa ruku'ain. Sholat gerhana yang dikerjakan dengan memakai 2 kali berdiri dan 2 kali ruku'. Kalau sholat gerhana yang nggak pakai 2 kali berdiri, nggak pakai 2 kali ruku', nggak apa-apa, masih sah. Ini balik lagi nih, hubungan-hubungan kajian-kajian tuh ya. Sholat gerhana itu ya ada salah satu kaifiyah, ada salatu kaifiyah, ada 3 cara. Cara yang pertama, cara yang paling ringkas, yaitu 2 rakaat sama kayak ba'diyah. Ibadatul maghrib sama, udah. Sholli sunnata kusufi syamsi rak'atin lillahi ta'ala. Udah 2 rakaat biasa. Ada cara yang nomor 2. Ya, nomor 2 lebih afdal dari cara yang pertama, yaitu setiap 1 rakaat ada 2 kali berdiri, ada 2 kali ruku'. Habis baca Fatihah, baca surah, ruku'. Habis ruku', diri lagi, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, ruku' lagi.
Jadi setiap rakaat ada 2 kali berdiri, ada 2 kali ruku. Nah ini yang kagak sah sholat yang wajib di belakang orang yang sedang sholat gerhana yang memakai 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Karena bentuk sholatnya beda, nggak sah. Tapi kalau pakai cara yang pertama boleh. Nggak pakai 2 kali diri, nggak pakai 2 kali ruku, boleh, bicara sah. Wa tasihu dhuhru khalfal asri, dan sah salat zuhur di belakang salat asar, sah. Wal maghribu khalfal isya, salat maghrib di belakang salat isya, sah. Wal qada'u khalfal adai, salat qada bermakmum atau di belakang salat yang ada, sah, adaan. Wal fardu khaflan nafli, salat fardu di belakang salat sunnah. Orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, sah juga. Wa kadzalika aksu kulli dzalik, begitu juga kebalikan setiap yang demikian itu. Kebalikannya, tadi kan disebutin fardu di belakang sunnah, sunnah di belakang fardu, maghrib belakang isya, isya belakang maghrib. Ya enggak, bicara sah-sah. Kenapa sah? Jawabannya apa? Karena bentuk af'al gerakan zahirnya sah. Berarti apa yang kagak sah? Kalau bentuk af'al gerakan yang zahirnya beda. Yang beda apa sih dia? Cuma sholat jenazah, cuma sholat gerhana yang memakai 2 kali berdiri, 2 kali ruku dalam setiap rakaat. Selainnya sah, itu bicara sah. Cuma udah kita bahas tuh tentang hukum-hukum jamaah. Itu bisa makruh tadi. Adaan di belakang qadha makruh. Zuhur di belakang asar sah. Emang makruh. Ada kaidah bilang kullu makruh, segala kemakruhan di dalam sholat jamaah menghilangkan fadilah jamaah. Ini kita bicara sah-sahnya doang, sah. Cuma makruh ya. Lebih baik ditinggalkan. Itu syarat yang keempat, syarat sahnya jamaah. Jadi bentuk sholatnya imam dan makmum harus cocok, sesuai, sama dalam bentuk apa? Bentuk gerakan yang zahir. Al-khamisu, yang kelima, syarat sahnya berjamaah yang kelima, alla yukhalifa al-imamu al-ma'mum al-imama. Alla yukhalifa, tidak berbeda al-ma'mumu oleh makmum, al-imama akan imam. Makmum enggak boleh berbeda dengan imam. Dalam apa? Fi sunnatin, di dalam sunnah, fahishatil mukhalafah, yang buruk apabila berbeda. Buruk di sini membatalkan maknanya. Yang apabila beda membatalkan sholat. Seperti apa? As-sujudus sahwi, seperti sujud sahwi, au sujudit tilawati, atau sujud tilawah. Jadi si makmum nggak boleh berbeda dengan imam di dalam sunnah yang apabila berbeda membatalkan sholat. Jadi nggak semua sunnah yang apabila sunnah itu berbeda makmum dengan imam, fahishatil mukhalafah, artinya membatalkan daripada sholat perbedaan itu. Buruk perbedaannya, nggak boleh beda, mesti sama. Seperti apa? Seperti sujud sahwi. Imamnya di dalam sholatnya, di akhir sholat pakai sujud sahwi, maka makmum wajib ngikutin imam. Nggak boleh beda. Makmum bilang kan sujud sahwi sunnah. Iya, sunnah bagi si imam, sunnah bagi orang yang sholatnya sendiri. Kalau bagi si makmum wajib. Paham gak? Jadi kalau imam kita pakai sujud sahwi, udah wajib bagi kita yang jadi makmum ngikutin imam, meskipun kita kagak tahu kesalahan yang terjadi pada imam. Paham gak? Imam kok sujud sahwi apaan? Ya, bisa aja naglu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli.
Bisa aja salah satu sebab rukun yang disunahkan sesuai apa? Dia membaca rukun kauli bukan pada tempatnya. Misalnya lagi baca i'tidal, baca Fatihah kan bisa aja ya. Kamu gak tahu. Ya. Pokoknya intinya apa? Imam melakukan sujudus sahwi, maka hukumnya wajib bagi si makmum mutaba'atul imam, ikutin imam. Itu sunnah bagi imam, sunnah bagi orang yang sholatnya bagi makmum wajib. Sama begitu juga sujud tilawah. Si imam dalam sholatnya pakai sujud tilawah. Kapan sunnah sujud tilawah? Kalau membaca ayat sajdah. Ya. Dalam Al-Quran ada 14 tempat. Ada berapa? 14 tempat. Banyak tuh surah Nur, surah Al-Alaq dah yang biasa kita baca. Falyadu'un nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imamnya pakai sujud tilawah, sujud langsung. Dan makmum wajib. Wajib kan? Wajib. Kalau makmum kagak turun, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Begitu. Itu maksudnya begitu. Alla yukhalifal ma'mum. Si makmum tidak berbeda dengan imam di sunnatin dalam sunnah fahishatil mukhalafah, yang buruk apabila berbeda. Maksudnya berbeda buruk apa? Membatalkan sholat. As-salisu, yang keenam, syarat sahnya berjamaah. Yang keenam, ayyutabi'ahu ayyutabi'al ma'mumu al-imama. Si makmum mengikuti imam. Fa in takhallafa anhu, apabila tertinggal si makmum dari imam, ay ta'akhkhar anhu, takhallafa artinya ta'akhkhar, tertinggal, bi ruknain fi'liyain, dengan dua rukun fi'li, au taqaddama alaihi bihima, atau si makmum mendahulukan atas imam bihima, dengan dua rukun fi'li, bila udrin, mendahulukannya dua rukun fi'li tanpa udur, tertinggal juga dari imam dua rukun fi'li tanpa udur, batalat sholatuh, maka batal sholatnya si makmum. Wa sayati syarhul a'dzar, dan akan datang keterangan udur-udurnya. Nanti ada tuh, ada udur-udurnya. Kalau misalnya ketinggalannya sebab udur, jadi dimaafkan sampai tertinggal 3 rukun yang panjang. Nanti ada penjabaran khusus, ya, khusus terakhir itu. Baris. Jadi yang keenam apa? Yang keenam, syarat sahnya berjamaah, si makmum wajib ngikutin imam. Artinya apa? Nggak boleh tertinggal dari imam 2 rukun fi'li, juga tidak boleh mendahulukan imam 2 rukun fi'li. Ada sini talikan itu. Kalau tertinggal dari imam 2 rukun fi'li, yang nomor 2. Ya. Wala yustaratu huna, dan tidak disyaratkan di sini qauluhuma tawilain. Ada 2 rukun fi'li itu adalah 2 rukun yang panjang. Ya, enggak disyaratkan di situ. Fayadur, maka yadur, artinya membatalkan. Idza kana ahaduhuma tawilan wal akharu qasiran. Apabila salah satu dari 2 rukun itu panjang dan yang lainnya pendek. Ya. Kenapa? Li'annahu takhallafa biduni udhrin, karena dia tertinggal tanpa ada udzur. Ini kalau tertinggal 2 rukun fi'li tanpa udzur batal. Ya, agak disyaratkan mesti 2 rukun yang panjang, enggak? Ya, ada rukun panjang sama rukun pendek. Ini balik lagi nih. Dulu kita telah berbicara yang namanya rukun sholat. Dalam ini kitab ada berapa? 13. Dari 13 rukun sholat ini, ruknani qasirani, ada 2 rukun namanya rukun pendek. Ingat itu? Apa aja rukun pendek? Yang pertama,
i'tidal. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Ini al-mu'tamad, pendapat yang terkuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ini dua namanya dua rukun pendek, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Artinya rukun pendek, nggak boleh seorang berlama-lama di dalamnya melebihi dari syarat yang ditentukan. Kalau i'tidal apa itu? Alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadril Fatihah. I'tidal di antara syaratnya nggak boleh seorang memanjangkan i'tidal melebihi dari zikir yang disunnahkan di dalamnya, ditambah kadar ukuran bacaan suratul Fatihah. Digabung tuh zikir yang disunnahkan di dalamnya sama bacaan Fatihah. Kalau digabung kira-kira berapa menit gitu. Gak boleh orang dalam i'tidal melebihi dari batas itu. Fa'in zada, apabila melebihi batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Illa fil i'tidal ar-rak'atil illa fi i'tidal ar-rak'atil akhirah. Kecuali i'tidal rakaat yang terakhir. Kecuali i'tidal rakaat yang terakhir nggak apa-apa dilamain. Ya, yang bukan terakhir nggak boleh lama-lama. Kalau melebihi dari batas yang tadi, batal sholatnya. Ini pendapat terkuat dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Jelas ya? Yang kedua, duduk di antara dua sujud sama rukun pendek. Artinya apa? Alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadri aqallit tasyahud. Gak boleh seorang berlama-lama dalam duduk di antara dua sujud melebihi dari bacaan dzikir yang disunnahkan di dalamnya, ditambah paling ringkasnya bacaan tasyahud. Ini kalau ditambah dua, apa lebih dia? Batal salatnya. Nah di sini kenapa disinggung? Ya, disinggung di sini dalam ta'liqannya wala yustaratu huna kaunuhuma tawilaini. Dan tidak disyaratkan di sini kaunuhuma, ada dua rukun itu adalah rukun yang dua-duanya panjang. Enggak. Jadi mau rukun panjang pendek, pokoknya ada makmum tertinggal dari imam dua rukun fi'li, mau rukun panjang pendek batal. Maksudnya? Kenapa disinggung di sini? Karena nanti ada pembahasan. Ada pembahasan makmum yang tertinggal dari imam sebab ada udzur. Ada banyak tuh udzurnya. Di antaranya kita ambil contoh satu, ya, biar nyambung di sini. Di antara udzurnya si makmum lupa membaca suratul Fatihah. Lupa lagi bengong deh sholatnya. Atau imamnya ruku, Allahu Akbar. Belum baca apa? Fatihah. Wajib gak baca Fatihah? Wajib. Ya udah, wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Dibaca Fatihah. Nanti diudzurkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang berarti rukun yang pendek kagak dihitung. Paham tak? Udah dibaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya tidak. Ya, terus belum kelar, terusin bacaan Fatihahnya. Imamnya sujud. Coba, diudzurkan, dibolehkan, dimaafkan, tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Berarti rukun pendek gak gitu. Coba kita hitung sekarang. Imamnya ruku rukun panjang pendek. 1 berarti. Di Fatihah belum kelar, terusin. Imamnya Sami Allahu liman hamidah. I'tidal rukun apa? Pendek. Agak itu. Imamnya sujud yang pertama, Allahu Akbar. Ini belum kelar Fatihahnya nih. Terus baca. Sujud pertama rukun apa? Berarti 2. Imamnya duduk di antara 2 sujud. Rukun apa? Gak dihitung berarti. Imamnya sujud yang kedua. Rukun apa? 3 berarti itu. Jadi sampai imam sebelum mengangkat palanya dari sujud yang kedua,
Dia udah kelar belum Fatihahnya. Kalau udah kelar ya tinggal susul imam udah. Dia ruku, dia tidak, dia sujud susul. Tapi kalau dia belum kelar, imam sudah ingin mengangkat kepala dari sujud yang kedua, maka ada dua pilihan baginya, bagi si makmum. Pilihan yang pertama, niyatul mufaraqah, niat berpisah dari imam. Udah dalam hatinya pisah dari imam. Kalau udah niat pisah berarti bukan makmum lagi, udah sholat sendiri. Ya udah, ya jadi ala tartibi nafsi, tinggal terusin sendiri aja udah. Nggak ada hubungan lagi sama imam. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tinggalkan bacaan Fatihahnya yang belum selesai, langsung menuju kepada keadaan imam. Dalam hal ini dia kagak dapat rakaat. Nanti setelah salamnya imam tambahin 1 rakaat. Jelas ya? Itu namanya ubur. Makanya disinggung di sini dalam ta'liqannya masalah rukun panjang, rukun pendek. Kemudian nggak boleh juga si makmum mendahulukan imam, ya, tanpa ada ubur sampai 2 rukun fi'li. Nah, di sini ada gambaran ta'liqan nomor 3. At-taqaddum, ya, at-taqaddum mendahulukan ini. Makmum mendahulukan imam sampai 2 rukun fi'li, kan tanpa udzur batal sholatnya. Gambaran gimana? Ada 2 gambaran. Ayyasbiqal imama bi ruknain tamain mutawaliyain. Ayyasbiqa, si makmum mendahulukan kepada imam bi ruknain, dengan 2 rukun tamain, yang keduanya sempurna. 2 rukun yang sempurna, mutawaliyin, secara bersambungan. Artinya apa? Bi alla yajma, sekiranya dia tidak berkumpul si makmum ma'ahu, bersama imam, fihima, di dalam 2 rukun itu. Agak berkumpul, agak bareng di dalam 2 rukun itu. Wa qala Ibnu Hajarin, berkata Ibn Hajar, walau ala ta'agub, meskipun kesudahannya. Walau ala ta'agub, meskipun kesudahannya. Artinya apa? Enggak berkumpul dalam 1 rukun, nanti digambarkan. Jadi ada 2 gambaran. 2 gambaran makmum mendahulukan apa? Imam yang membatalkan sholat. Ini mendahulukannya tanpa udzur. Cuma jarang lah ngomong gini nih, kacau nih makmum dia. Dahulukan imam, dahulukan ngapain? Imam masih diri, dia sudah ruku, sudah uat. Ya. Imam masih diri, dia sudah sami Allahu liman. Nah, imam masih diri, sekedar dia turun ke bawah, batal sholatnya. Kenapa? Karena mendahulukan 2 rukun fi'li, ya, sempurna dua-duanya. Ruku sempurna, i'tidal sempurna. Itu tanpa ada udzur, batal sholat. Jadi kalau masih i'tidal belum batal tuh. Sampai dia pengen turun kepada merundukkan kepala, udah batal. Karena kalau masih i'tidal berarti belum sempurna yang i'tidalnya. Dalam artian belum selesai. Paham gak? Jadi sampai dia pengen turun ke bawah baru batal. Karena telah mendahulukan imam sampai 2 rukun fi'li secara sempurna. Itu gambaran pertama. Itu Imam Romli. Kalau Ibn Hajar, walau ala ta'agub, walaupun secara pergantian setelahnya. Yang penting gak ketemu bersama imam di rukun. Begini Ibn Hajar bilang. Makmumnya ruku. Fa idza arada al-imamu ayyarka, ketika imam pengen ruku, makmum ya tadil, tidak. Tidak. Ketika imamnya pengen i'tidal, dia sujud. Nah, 2 rukun kagak ketemu. Nah, Ibn Hajar bilang itu juga udah membatalkan sholat. Tapi Imam Romli kalau yang bilang begitu belum batal. Imam Romli tadi secara tadi tuh, ya betul-betul 2 rukun, betul-betul. Jelas ya? Yang jelas kalau boleh pulang.
Wasunnatu fil mutaba'ati. Wasunnatu dan sunnah fil mutaba'ati di dalam mengikuti. Ini yang paling afdal nih. Nih makmum nih yang ngikutin imam paling afdal begini, jarang nih gitu nih. Ayyata akhara fi'lul ma'mum. Ayyata akhar ya. Terbelakangi fi'lul ma'mum ya, gerakannya si makmum, an fi'lil imam, dari gerakan imam. Wa yataqaddama, dan mendahulukan makmum ala faragihi, atas selesainya imam. Jadi begini. Wal akmalu, talikan nomor 4. Ayyata akhara, jadi makmum terbelakang gerakannya ya, ayyata akhar, ibtida'u fi'lil makmum, memulai gerakan si makmum, an jami harakatil imam, dari seluruh gerakannya si imam. Dari seluruh gerakannya si imam. Wa yataqaddam ala faragihi, dan mendahulukan si makmum atas selesainya imam. Fala yasra, tidak segera itu makmum, hatta yasilal imam, sehingga imam itu sampai li haqiqatil mutanaggal ilaih, kepada hakikat yang ia berpindah kepadanya. Jadi begini. Jadi gerakan makmum kapan mulai? Setelah imam selesai sempurna gerakan. Allahu Akbar, baru nih, baru langsung tuh Sami Allahu liman hamidah, udah itu kan, baru makmum. Ada imam sujud sampai nempel bawah, turun baru. Itu yang paling afdal. Nah, kalau kita gak kesabaran ya. Imam kadang-kadang belum bangun dari sujudnya, kita udah bangun. Nah, jadi imam jangan kelamaan juga. Itu sujud itu kelamaan, ya. Dibaca 11 kan kelamaan. Kalau jadi imam 3-3 aja dibaca. Ada sujud yang terakhir, atau sujud yang terakhir. Orang-orang sujud terakhir lamain sama dia. Ya, ente jadi imam. Kecuali ente sholat sendiri, ya. Nah, ente bebas baca 2000 nggak apa-apa sholat sendiri. Ya. Karena nggak ada yang ya, nggak ada yang dirugikan di situ. Ya, sholat sendiri nggak jadi masalah. Ini hatta rakaat yang terakhir yang dipanjangin, sesuai aja udah. Yang itu cuma hanya 3 baca langsung. Itu. Jadi gerakan si makmum percis tuh. Setelah imam sempurna kepada perpindahannya dari sujud ke duduk di antara 2 sujud, lalu makmum itu maknanya sih. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal. Allahu Akbar. Ada